Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Di pagi yang indah ini, kita akan segera memulai parenting workshop cerdas finansial sejak dini dengan tema tips mengajarkan anak kelola uang dengan bijak. Oke, di sini saya lihat sudah ada beberapa peserta hadirin yang datang ya. Ada dari Bandung, dari Jakarta tentunya, Tangerang Selatan, di Garut dan Sidoarjo pun ada, Kota Solo. Wah, ini yang paling jauh ada dari Bontang ya, dari Kalimantan Timur. Juga ada dari Madiun. Ya, selamat datang Ibu Sarah, selamat datang Ibu Tias. Semoga sudah siap mendengarkan materi pada kesempatan kali ini ya. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung, saat ini kita akan segera memulai parenting workshop cerdas finansial sejak dini, tips mengajarkan anak mengelola uang dengan bijak. Hadir bersama kita dua narasumber yang sudah malang melintang di dunia keuangan ya, yang akan membagikan ilmu-ilmunya yang sangat berharga pada kesempatan pagi hari ini. Pembicara pertama kita, tak lain dan tidak bukan Kak Yudi Lesmana. Beliau adalah lulusan dari Institut Teknologi Bandung, Teknik Pertambangan, kemudian menaikkan master hukumnya di Universitas Indonesia dan juga alumni Lemhanas RI 2022. Saat ini pencapaian beliau sebagai master trainer di BNSP Republik Indonesia, International Grandmaster of Memory by World Memory Sports Council, Senior Star Trainer di Asia Memory Sports Alliance, mendapatkan penghargaan penulis Gubernur Lemhanas RI tahun 2023 dan terlisensi sebagai Presiden Indonesia Memory Sports Council dari Global Alliance of Memory Athletics dan mengantongi 8 rekor muri di bidang daya ingat. Karir Kak Yudi Lesmana saat ini menjabat sebagai founder dan direktur di PT Indonesia Intellectual Academy sejak tahun 2018 dan juga Hey Space yang merupakan office space management. Waktu tahun 2010 hingga 2016, Kak Yudi pernah berkarir sebagai mining engineer dan business analyst di PT Kaltim Primal Coal. Ya, dan ada 4 buku Kak Yudi Lesmana yang sudah diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia yang semuanya mengambil tema daya ingat ya, mengingat sekuat gajah. Eh, kita sambut profil untuk pembicara berikutnya. Nah, di sini ada Kak Erik Bobian yang akan menemani Kak Yudi Lesmana. Jadi Kak Yudi tidak sendirian pada kesempatan kali ini. Siapa sih Kak Erik Bobian? Mungkin sebagian di sini sudah pernah mengenal, tapi sebagian lagi belum ya. Kak Erik adalah profesional di bidang keuangan dan pendidikan. Saat ini Direktur Indonesia Intellectual Academy, juga lulusan dari ITB tapi di Sekolah Bisnis dan Manajemennya. Beliau menamatkan pendidikan S2-nya di University of Southampton, Inggris dengan spesialisasi International Finance. Ya, jadi skalanya sini ini sudah internasional. Karir Kak Erik dimulai di Bank Mandiri, BUMN perbankan terbesar di Indonesia, lalu mengasah kemampuannya di industri keuangan sebelum bergabung dengan PricewaterhouseCoopers ya di PwC, firma konsultan keuangan terbesar di dunia. Dan saat ini Erik bersama-sama kita di Indonesia Intellectual Academy berupaya membagi kepeduliannya di dunia pendidikan, khususnya dalam hal literasi keuangan, kewirausahaan, dan strategi belajar bagi para pelajar di Indonesia. Nah, jadi bukan main kredibilitas dari dua pembicara kita pada kesempatan workshop kali ini. Kita akan langsung tanpa berpanjang kata lagi, kita akan eh, panggilkan untuk Kak Yudi Lesmana dan Kak Erik Bubian untuk membawakan workshop kali ini. Selamat pagi Kak Yudi dan Kak Erik. Pagi Mas Wicak, Pagi apa Mas Wicak. kabar? Wah, ini saya sendiri sebagai orang tua dari 3 anak merasa betul nih kalau menerima THR ya di masa-masa seperti ini, wah bahaya sekali itu kalau tidak di manage.
Jadi saya dengan senang hati juga betul. ingin mendengar ya bagaimana pengelolaan literasi untuk anak-anak. Lancar-lancar Kak Yudi Baik, dan Kak baik. Erik Thank you. puasanya. Lancar ini Mas Alhamdulillah Wicak Mas. dan sepertinya Mas Erik juga segar banget ya. Pagi hari ini kita ketemu dengan ayah bunda ya. Tadi Kak Wicak bilang ada yang di Bontang, Sidoarjo ya. Ternyata datang dari tidak hanya Jabodetabek juga luar kota ya. Baik, mungkin kita akan mulai ya, Kak Wicak ya, untuk sesi pertama kali ini dan izinkan saya memberikan pemaparan pertama ya, Mas Wicak. Nanti akan saya kembalikan Mas Wicak dan dilanjut oleh tentunya Kak Erik ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ayah dan Bunda di acara workshop parenting kita ya. Ini yang kesekian kali. Sejak akhir tahun kita mengadakan workshop parenting dengan berbagai macam tema. Dan tema kali ini kita ambil tentang financial literacy. Kenapa? Karena justru financial literacy ini jarang diajarkan di sekolah. Jadi sekolah ngajarin matematika gitu ya, ngajarin fisika, sains, IPS, hitung-hitungan, tapi tidak mengajarkan bagaimana cara mengelola uang. Nah, apa yang terjadi begitu anaknya nanti gede dan bisa menghasilkan uang, dia tidak tahu bagaimana mengelola uang dengan bijak, bahkan eh, tidak memahami tentang investasi. Makanya ada pergeseran tuh. Ada beberapa generasi, kalau kita tahu ada beberapa generasi yang sebelumnya itu suka melakukan investasi di bidang properti contohnya atau emas, tapi terjadi pergeseran investasi, ada yang bergeser ke area yang lebih liquid ya seperti saham, ada juga yang tidak menginvestasikan dalam bentuk keuangan tapi menginvestasikan terhadap mental health katanya ya. Jadi investasinya ke healing gitu ya atau jalan-jalan. Nah, bagaimana sih kita membekali anak-anak kita nih dengan ilmu financial literacy? Inilah tujuan dari workshop kita kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan insight ya bagi ayah dan bunda. Dan kita sehabis ini juga sangat senang sekali nih ayah bunda memberikan pertanyaan atau kita bertukar cerita ya. Dan juga bagaimana pengalaman ayah bunda mungkin ya yang terjadi dengan anak masing-masing yang saat ini menerima sudah mulai nih ya dapat contohnya yang paling dekat nih mau lebaran nih THR ya. Kalau dulu dikenal dengan tanda kutip investasi bodong ya. Jadi kalau ayahnya bundanya titip dulu ya tapi nggak balik ya. Atau sekarang anaknya juga dapat banyak malah dibeliin sesuatu yang kurang berguna karena mereka sudah bisa beli skin game gitu ya. Sekarang kalau dulu saya paling jauh cuma beli pistol-pistolan yang ada pelurunya palsu gitu ya. Sekarang belanjanya udah lebih luar biasa aksesnya ya dan sangat berbeda. Baik, ayah dan bunda yang saya cintai dan sayangin. Tadi kalau kita mendengar pemaparan Mas Richard kan ada dua pembicara. Jadi izinkan saya menyampaikan 4 poin saja terlebih dahulu. Nanti kita akan lebih lama di sesi tanya jawab dan pastinya akan lebih seru lewat sesi tanya jawab ya, Ayah dan Bunda. Jadi Ayah dan Bunda, kalau kita dalam eh, menyikapi bagaimana mendidik financial literasi bagi anak, yang kita pahami adalah pertama kita sampaikan atau kita tanamkan mindset kepada anak bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Nah, jadi kalau kita menempatkan uang ini sebagai alat untuk kita mencapai sesuatu, kita tidak terbutakan ya untuk semata-mata hanya melakukan tersebut karena uang. Nah, bagaimana sih penjelasan lebih lanjutnya? Kalau kita lihat uang adalah alat, maka kita harus mulai mengedukasi nih kepada anak-anak kita bahwa kalau beli yang bermanfaat bukan untuk keinginan yang tidak penting. Nah, buat apa yang seperti apa sih yang bermanfaat? Nah, jadi kita ceritakan dulu. Nah, kalau kita beli makanan, ya ini bermanfaat ya. Kalau ini makanannya tidak berlebihan. Tapi kalau kita beli jajan kebanyakan, nah ini kadang-kadang tidak bermanfaat, malah menjadi terbuang-buang. Atau kita membeli yang sifatnya
dibutuhkan diri kita, bukan yang kita hanya sekedar keinginan. Nah, kita harus bisa nanti membedakan mana yang namanya kebutuhan, ya, mana yang namanya keinginan. Nah, itu dimulai dari mana, ayah dan bunda ya? Tentunya dimulai dari diri kita juga ya, sendiri. Tentunya pasti dalam normal setiap manusia kita punya keinginan tertentu ya, punya hobi tertentu ataupun kesukaan terhadap suatu hal ya. Tapi kalau kita mempunyai anak, pasti tentunya kita perlu mulai membatasi dan membedakan mana yang namanya kebutuhan, mana yang keinginan. Kebutuhannya, contohnya, kebutuhannya beli sepatu. Nah, karena sepatunya sudah rusak, keinginannya sepatunya harus yang mereknya tertentu, yang harganya mahal. Nah, itu namanya keinginan. Maka kembali lagi ke fungsinya. Sama juga dengan gadget. Nah, fungsi gadgetnya untuk apa? Apakah untuk belajar, join Zoom, ataukah harus yang harganya mahal sekali? Nah, kita harus bisa menjelaskan yang mana kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, salah satu caranya supaya anak-anak tersebut tertanam mindset bahwa uang adalah alat, bukan tujuan, maka salah satu caranya adalah membuat sesi diskusi rutin ya, bisa seminggu sekali ya, seminggu dua kali ya, kita dengan anak bercerita, kamu dalam seminggu ini jajan apa aja, beli apa aja dari uang jajan yang ayah atau bunda berikan. Lalu kita tanya, kenapa kamu beli ini gitu ya? Kenapa nggak beli yang mungkin yang lain yang lebih perlu. Nah, dari situ terbangun komunikasi dan pola pikir anak tersebut. Nah, jadi uang sekali lagi alat, bukan tujuan. Nah, lalu kemudian yang kedua poinnya, kita menanamkan prinsip menabung. Nah, menabung untuk masa depan yang baik. Artinya gini. Nah, kalau kita ingin anak-anak itu paham bagaimana mengelola uang yang baik, kita kan mengenal dua, menabung dengan berinvestasi. Tapi kan anak-anak kalau investasi ilmunya berbeda lagi ya, harus dibekali dengan berbagai macam knowledge base lagi ya. Tapi yang paling simpel adalah bagaimana dia mulai menyisakan uangnya. Contohnya udah paling dekat nih, mau THR, Lebaran, dapat contohnya uang lebarannya 1 juta. Nah, kita biasakan tanamkan, nah, jangan 1 jutanya dihabisin semua ya, selalu ada disisihkan ya. Disisihkannya buat apa? Pertama, kalau kita ini muslim ya, kalau bagi umat muslim ya tentunya ada yang namanya buat sedekah gitu ya, buat infak sedekah. Lalu yang kedua, buat cadangan ya, buat cadangan. Lalu yang ketiga ya buat nanti buat ini ya, buat dia nanti ke depannya mana tahu ada hal-hal yang mau dia beli lebih penting ya, menabung untuk hal-hal yang lebih pentingnya lagi. Nah, ayah dan bunda di sini kita bisa sebagai orang tua ya memberikan celengan nih yang paling konvensional. Celengannya bisa dengan berbagai macam bentuk ya. Ya tentunya ini jangan celengan yang bentuknya kayak babi ini ayah dan bunda ya. Ini hanya ilustrasi ya. Tapi ya celengannya bisa bentuk-bentuk yang lucu-lucu yang sesuai dia suka dan susah dibongkar ya, susah dibongkar. Jangan yang gampang dibongkar, dibuka kuncinya nanti baru nabung bentar, ambillah duit beli es krim. Jangan. Jadi dia taruh di celengan. Atau sekarang kan zaman sudah mulai maju ya, anak-anak sudah bisa pakai yang namanya rekening sendiri yang terlink kepada orang tua. Jadi dia punya laporan keuangannya, uang masuk ya, yang didapat dari periode tertentu. Pencatatannya juga lebih jelas. Jadi anak-anak udah punya tabungan dia sendiri, itu bagus. Ya, jadi kalau nanti diterima nerima uang dari omnya, dari saudaranya, atau dari yang lain, dia taruh ke tersebut, dia bisa kita sama-sama lihat periode penerimaannya setiap bulan apa saja dan besarannya berapa banyak. Nah, apalagi yang bisa dilakukan ya, ajarkan menabung itu sedikit demi sedikit dan punya pola. Kalau nggak bisa setiap minggu, coba bikin setiap bulan. Dari mana dia sumber uang untuk menabungnya? Tentunya yang paling gampang dari uang jajan. Kalau sekarang lagi mau lebaran, pasti nanti ada uang lebaran. Pastikan selalu tanamkan mindset ada yang ditabung, jangan semuanya dihabiskan. Nah, lalu yang ketiga nih, tanamkan juga prinsip berbagi ya dan sedekah. Karena eh, tentunya dengan cara seperti ini, lagi-lagi dia sudah memahami bahwa eh, rezeki yang kita dapat saat ini
bukan 100% milik kita, tapi ada milik orang lain juga yang membutuhkan dan bisa ngebantu sesama. Nah, ayah dan bunda eh, bisa sumbernya dari uang saku tentunya ya. Mostly ya pasti dari uang saku, kecuali anaknya sudah mulai berjualan. Kadang-kadang kan sekarang di sekolah itu sudah ada yang kayak bikin market day gitu ya. Dia dapat uang dari bikin barang tertentu ataupun kerajinan tertentu, lalu eh, dia simpan uangnya itu juga salah satu sumber pendapatannya. Cuma rata-rata anak-anak di usia sekolah uangnya itu dapat dari uang saku ya, uang jajan. Nah, lalu kemudian cara kedua adalah libatkan anak ke dalam kegiatan sosial. Nah, kalau nggak pun mendonasikan uangnya, tapi dia ikut volunteer. Jadi ada charity project sekarang kan banyak dilakukan di berbagai macam institusi ya. Jadi kayak anaknya institusi A bikin charity project kepada anak-anak kurang mampu di daerah tertentu, daerah X di weekend. Nah, ajak aja anak buat ikut ya, bantu-bantu. Dari situ dia akan memahami bahwa setiap orang memiliki yang namanya keberuntungan yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, tentunya anak ayah dan bunda kalau punya privilege yang lebih baik, dia akan merasa, oh, ternyata ada yang lebih susah ya dari aku gitu ya. Dan aku harus lebih menghargai uang yang didapat, nggak sewenang-wenang gitu ya untuk menghabiskannya. Jadi lebih menanamkan bagaimana dia menghargai setiap yang dia dapat dan akhirnya harus berbagi. Dan yang keempat, tanamkan bahwa ada keberkahan dalam mengelola keuangan. Keberkahan ini, berkah itu kan artinya sedikit tapi memberikan banyak manfaat ya kepada orang lain ya, dan sifatnya itu terus gitu ya, berkah. Nah, jadi dapat uang ya bisa anak itu dilatih dengan kejujuran, adil dan dermawannya. Kadang-kadang ayah dan bunda bisa juga titipin dia ngetes ya contohnya ya, titipin beli barang sesuatu tapi kita tahu barang tersebut akan ada kembaliannya gitu ya, ada kembaliannya. Nah, anak jujur nggak ya menyampaikan nggak ini ada sisa uangnya ayah dan bunda ya gitu ya, atau kadang-kadang dia diberikan tugas untuk nerima uang tertentu dari saudara kita ya, nanti disampaikan ke kita, kita lihat apakah dia jujur nggak menyampaikan semuanya atau ada yang dipotong. Kalau ternyata ada indikasi pamannya mulai curang ya kita nasihatin karena masih anak-anak ya, masih bisa dibentuk ya bagaimana dia harus berlaku jujur ya supaya uang yang dapat berkah ya. Lalu kemudian diskusikan bahwa uang tersebut ya bisa menjadi sarana untuk tujuan yang lebih besar, bukan sekedar memenuhi keinginan pribadi. Nah, ayah dan bunda juga bisa tambahin tuh dengan cerita-cerita, kisah-kisah sahabat Rasul ya, contohnya yang sebelumnya berusaha itu bukan untuk dirinya sendiri, ya, tapi justru buat orang di sekitar, gitu ya. Orang di sekitar juga mendapatkan manfaatnya. Dan prinsip-prinsip seperti inilah yang perlu anak-anak kita dapatkan. Masih banyak lagi prinsip-prinsip yang tentunya dibutuhkan ya bagi anak-anak kita tentang cara mengelola uang. Tapi saya menyampaikan empat dulu dan nanti kita akan bahas lebih dalam eh, di sesi tanya jawab dan akan ditambahkan lagi oleh rekan saya nanti Pak Erik Cek. Sementara itu dulu yang disampaikan, saya kembalikan dulu ke MC kita Kak Wicak. Silakan Kak Wicak. Terima kasih banyak Kak Yudi, luar biasa Bapak Ibu hadirin sekalian. Bagi yang baru bergabung, mungkin ada juga yang baru bergabung setelah materi sudah berjalan ya. Jadi Kak Yudi tadi menyampaikan 4 poin awal untuk membuka komunikasi dengan anak-anak terkait eh, mengelola uang dengan bijak ini. Ya memang ini soal komunikasi, membuka komunikasi mulai dari anak kita sebenarnya keinginannya ingin beli apa, kemudian mengajarkan menabung, tapi harus jelas gitu tahapannya. Apalagi sekarang instant gratification sangat mudah didapatkan ya oleh generasi yang dengan seketika bisa mendapatkan apa yang dia inginkan melalui YouTube Shorts, TikTok Reels begitu ya. Kita harus mulai mengajarkan lagi bahwa ada hal-hal yang perlu waktu sebelum kita bisa mendapatkannya.
hingga yang lebih tinggi lagi yang di atas si anak itu sendiri yaitu sedekah gitu ya bisa difasilitasi dengan kegiatan yang diadakan oleh lembaga-lembaga sosial hingga akhirnya menyadarkan anak ada tujuan yang lebih besar dari sekedar membelanjakan uang yang kita miliki. Terima kasih sekali Kak Yudi Lesmana, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dalam beberapa menit ke belakang ini. Nah, kita akan lengkapi, lanjutkan dengan materi berikutnya dari Kak Erik Bobian. Kepada Kak Erik Bubian, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Kak Erik. Ya, terima kasih banyak Kak Wicak sudah memperkenalkan dan terima kasih juga Kak Yudi atas pemaparannya tadi ya 4 poin penting gitu ya bagaimana kita bisa mulai mengajarkan literasi keuangan kepada anak karena menurut kami sendiri sangat penting ya untuk kita bisa mengenalkan literasi keuangan semenjak usia dini. Karena dengan banyaknya sosial media, sehingga akses informasi sudah sangat luas. Jadi dulu ketika mungkin saya, Kak Yudi, Kak Wica ketika masih kecil, itu informasinya didapat sangat terbatas dari TV, dari teman-teman tetangga gitu ya, dari teman-teman sekolah. Sehingga informasinya masih sangat terbatas. Namun beda dengan anak-anak di masa sekarang, di mana dengan adanya sosial media, itu informasi sangat banyak gitu ya, ada di YouTube, ada di sosial media, di Instagram, TikTok, sehingga sangat penting bagi anak-anak untuk bisa memulai, paling tidak memulai, untuk bisa memahami bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik. Oke, melanjutkan dari informasi dari Kak Yudi, poin kelima ya, ayah dan bunda, prinsip pengeluaran, kebutuhan dan versus keinginan. Ini tadi Kak Yudi juga sempat menjelaskan ya, tadi dengan contohnya dari Kak Yudi, ada ketika anak ingin membeli sepatu. Itu ada suatu kebutuhan karena memang untuk sekolah, untuk jalan-jalan. Tapi balik lagi kebutuhan dan ada keinginan juga. Kalau misalkan anaknya mau beli sepatu yang mungkin merek-merek tertentu gitu ya, yang merek tertentu dan harganya bisa 2 kali atau bahkan 3 kali gitu dari harga sepatu yang masih wajar. Nah, ini penting untuk ayah dan bunda, bagaimana kita sedari anak kecil itu bisa memisahkan dulu nih, kepada anak-anak, memberikan informasi bahwa kebutuhan itu berbeda dengan keinginan. Jadi ketika misalnya tadi contoh sepatu, karena di sosial media banyak ya ayah dan bunda sepatu limited edition. Limited edition harganya bisa 5 kali lipat dari harga sepatu yang biasa gitu ya. Padahal kan fungsinya pun sama sebenarnya. Fungsinya untuk melindungi kaki yang bisa digunakan berjalan-jalan. Nah, itulah kenapa ayah dan bunda penting nih untuk berdiskusi apa saja kebutuhan-kebutuhannya dan apa saja membedakan dengan keinginannya. Memang mungkin Kak Erik di sini menyampaikan juga bukannya kita tidak boleh ya untuk diri kita, untuk anak-anak kita untuk membeli sesuatu yang memang diinginkan. Nah, tapi kita harus tahu nih prioritasnya apa dulu gitu. Jangan sampai kita memiliki 5 prioritas barang misalnya untuk anak-anak mungkin ada buku, alat tulis gitu ya, pakaian yang utama karena kita tertutupi oleh keinginan kita yang banyak gitu ya, keinginannya bajunya harus merek tertentu, sepatunya harus merek tertentu, itu sehingga kita tidak bisa memenuhi nih semua kebutuhannya gitu. Jadi untuk yang poin kedua ini itu kita perlu melatih nih untuk anak-anak kita untuk bisa membuat daftar prioritas sebelum membeli sesuatu sehingga ketika kita mau sudah memiliki budget nih anak-anak mungkin ayah dan bunda juga bisa memberikan budget nih ke anak-anaknya budget untuk eh, pangan budget untuk sandang gitu ya dari situ anak-anak akan tahu nih oh aku memiliki beberapa barang yang harus diprioritaskan nih untuk membeli ketika dia sudah mengetahui itu ketika dia dihadapkan oleh dua barang gitu ya dua dua baju baju A dan baju B ketika dia sudah tahu bahwa selain barang baju ini aku juga harus beli sepatu aku harus beli juga celana gitu dengan budget yang terbatas sehingga anak-anak harus bisa melihat nih apakah aku harus membeli baju A yang memang fungsinya sebagai baju dan modelnya masih oke atau saya bisa membeli yang baju B di mana baju B itu baju yang lebih mahal
baju yang branded gitu ya. Dengan kita mengajarkan anak untuk bisa membuat prioritas dalam membeli barang, itu anak-anak kedepannya akan mulai bisa melihat barang sebagai lebih dari fungsinya seperti itu. Mungkin lalu selanjutnya poin berikutnya poin keenam, investasi dalam pendidikan dan pengembangan diri. Ya, ini adalah sesuatu yang menurut kami di Ingatan Gajian sendiri adalah eh, pengetahuan atau ilmu ya yang perlu diinformasikan kepada anak semenjak dini. Karena begini, ayah dan bunda. Ayah dan bunda ingin mengikut sertakan anak-anaknya ke les. Les piano, les berenang, les bola. Tapi untuk les itu kita kan tidak hanya kegiatan fisik atau yang terlihat secara langsung tuh fun gitu ya. Kalau piano, mungkin les bola, les tenis itu terlihat secara langsung fun karena kegiatan olahraga. Tapi kan ayah dan bunda juga ingin mengikutsertakan anak-anaknya ke les-les yang terkait dengan pelajaran gitu ya. Mungkin ada bimbel matematika, bimbingan belajar strategi belajar atau critical thinking. Tapi untuk tipe-tipe les atau pembelajaran yang seperti ini, kadang-kadang anak-anak kita masih belum tahu nih ayah dan bunda. Fungsinya buat apa sih gitu ya? Fungsinya buat apa sih aku ikut les matematika? Fungsinya apa sih aku ikut les strategi belajar gitu? Sehingga itulah pentingnya bagi ayah dan bunda untuk bisa berdiskusi pada anak-anak bahwa menceritakan bahwa pembelajaran-pembelajaran ini penting untuk masa depannya, tidak hanya untuk kegiatan fisik, namun juga yang seperti les pelajaran sekolah itu sesuatu yang memang penting untuk anak-anak di masa depan. Jadi ayah dan bunda perlu nih untuk mengajak anak untuk membaca, mungkin bisa ke slide sebelumnya dulu, dikit. Oke, untuk membaca buku, mengikuti kursus, atau belajar keterampilan baru yang bermanfaat. Jadi banyak sekarang saat ini, apalagi dengan informasi yang sangat luas, itu anak-anak pun bisa mengakses sendiri pembelajarannya. Di mana pembelajarannya itu bukan sesuatu yang hanya berbayar, tapi bisa juga yang gratis gitu ya. Kita banyak melihat di luar negeri pun juga berlaku demikian. Banyak anak-anak atau sudah semakin remaja belajar sendiri dari YouTube, lalu menggunakan ilmunya dari YouTube untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan internasional tanpa harus melakukan uang. Sehingga inilah kenapa pentingnya kita untuk sebagai orang tua bisa sharing lah kepada anak informasi-informasi apa yang penting, lalu keterampilan-keterampilan apa yang dirasakan penting untuk anak ini di masa depannya. Sehingga kita harus bisa mendorong anak untuk melihat pendidikan. Pendidikan itu baik yang di sekolah maupun yang ekstrakurikuler itu adalah investasi jangka panjang nih buat anaknya untuk investasi kepada dirinya sendiri. Sehingga di ketika masuk usia remaja, usia dewasa, anak-anak ini sudah memiliki skills nih yang dibutuhkan di dunia pekerjaan. Seperti itu. Untuk berikutnya poin ke-7 ya. Poin ke-7. Menghindari utang yang tidak perlu. Oke, ini cukup menarik ya ayah dan bunda ya, karena eh, meskipun pada saat ini dunia saat ini utang itu banyak sekali ya opsi-opsinya gitu ya. Ada pinjaman online, sesimpel kalau kita ada eh, aplikasi untuk logistik ya seperti Gojek gitu ya. Dia ada GoPay Later dan lain-lain itu. Jadi akses meskipun memang untuk usia anak-anak usia dini, untuk yang masih remaja itu belum bisa mendapatkan akses secara langsung. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa menampik juga kalau misalnya anaknya pinjam HP-nya orang tua dan sudah paham nih sebetulnya. Oh ada pay later gitu ya, ada pinjaman online. Nah itu adalah barrier-barrier yang sekarang sudah sangat rendah lah untuk dari sisi pinjaman untuk usia dini. Nah itulah kenapa kembali lagi itu pentingnya peran-peran dari ayah dan bunda untuk diskusikan nih bahaya berutang untuk barang-barang yang tidak perlu seperti terutama seperti gadget atau mainan gitu ya. Meskipun pada dasarnya jika kita bisa membeli sesuatu, investasi sesuatu yang tidak perlu berhutang itu akan lebih baik lagi. Dan inilah yang anak-anak mungkin belum paham ya untuk kenapa boleh sih berhutang kan dipinjemin nih sama bank, sama GoPay gitu ya. Itu adalah beberapa eh,
pentingnya, kembali lagi pentingnya diskusi antara orang tua, ayah dan bunda dengan anak. Dan juga penting nih untuk ayah dan bunda ajak anak membuat rencana menabung agar bisa membeli sesuatu tanpa berhutang. Ini sesuatu kebiasaan yang sangat baik, kebiasaan yang sangat baik di mana ketika anak mau membeli sesuatu, ketika membeli sesuatu yang menjadi impiannya gitu ya, mungkin bisa handphone tertentu gitu, anaknya ingin menjadi aktif di sosial media gitu ya untuk nge-create sebuah kreativitas, create sebuah karya gitu. Lalu dia pengen beli handphone gitu. Instead of dia langsung pakai, Pak, pinjem dong kartu kreditnya atau pinjem dong pay letternya. Kita mulai harus biasakan nih untuk ketika kita ingin suatu barang yang sesuai keinginan ataupun kebutuhan, kita harus mengajarkan kepada anak kita bisa nabung dulu nih, nabung dulu, dibiasakan per hari menabung berapa rupiah, per bulan berapa rupiah, sehingga kita tahu nih timelinenya. Oh ternyata setelah 6 bulan bisa nih kebeli barang-barang yang memang diinginkan oleh anak-anak kita seperti itu. Jadi ini sangat penting juga untuk bisa kita tanamkan dari kecil untuk asburtan, dan ini akan sangat bermanfaat untuk jangka panjang karena jika anak-anak ini tidak diajarkan atau tidak ditanamkan budaya tidak berhutang, nanti ketika sudah dewasa dengan akses hutang yang sangat mudah zaman sekarang, banyak yang menjanjikan 5 menit bisa mendapatkan pinjaman uang, 10 menit dapat pinjaman puluhan juta. Itu akan sangat membantu anak-anak ini bisa terjaga dari bahayanya utang, terutama apalagi utang-utang yang tidak resmi gitu ya, seperti pinjol-pinjol yang sangat banyak ya saat ini. Oke, lalu ayah dan bunda, poin berikutnya nih. Ini menurut saya ini sangat menarik ya. Menghindari perjudian dan risiko yang tidak perlu. Oke, perjudian. Ketika kita mendengar perjudian, perjudian itu saat ini sudah banyak ya ragamnya gitu, banyak beragam. Dulu mungkin kita tahu perjudian yang biasa gitu ya, mungkin permainan kartu atau di area-area tertentu di luar negeri, perjudian-perjudian. Tapi saat ini banyak perjudian-perjudian itu yang tercover atau diselimuti dengan istilah permainan games aja. Bahkan banyak di games-games aplikasi atau games-games di handphone anak-anak itu quote unquote mulai mengajarkan perjudian dengan bagaimana dia memberi sebuah poin gitu ya, membeli sebuah poin untuk mendapatkan skin, ya kan? Kalau di game-game sekarang kan skin. Jadi dia membayar let's say 10 poin untuk mendapatkan satu dari 5 skin gitu. Ketika kita tidak tersadar bahwa itu adalah salah satu bentuk awal mula juga dari perjudian. Ketika anaknya ngerasa pengen skin yang warna merah, dia masukin 10 poin gitu ya di gamesnya ataupun di aplikasinya. Ternyata yang dapat warna biru gitu. Wah, anaknya belum puas nih, belum dapat nih saya yang skin warna merah. Masukin lagi 10 poin lagi, masukin lagi 10 poin. Ini adalah cikal bakal nih ayah dan bunda nih. Kita harus bisa menjaga nih anak-anak kita supaya tidak sampai terjerumus seperti itu, karena perjudian kembali lagi bukan sesuatu yang sekarang memang sangat jelas gitu ya, banyak perjudian-perjudian yang terselubung. Nah itulah pentingnya kita berikan juga pemahaman kepada anak kita. Kita kasih berikan contoh juga eh, apa sih itu perjudian dan gimana sih kalau orang-orang yang sukses itu karena usaha gitu ya, bukan dan kerja keras, bukan karena keberuntungan semata gitu. Dia taruh 10 poin di gamesnya berharap mendapatkan yang merah dengan mudah gitu ya, skin yang merah. Nah, lalu jelaskan juga nih ayah dan bunda bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak jujur atau merugikan orang lain itu tidak membawa kebahagiaan sejati. Jadi dengan kembali lagi dengan banyaknya sosial media menunjukkan bahwa dari usia muda sekarang sudah bisa beli mobil Ferrari, sudah bisa beli Lamborghini gitu ya, based on internet money. Nah, memang tidak semuanya itu menjalankan caranya dengan ketidakjujuran ya. Banyak juga memang internet money ini, social media influencer itu dia melakukan kerja keras di baliknya. Nah, sedangkan tapi yang problemnya dengan sosial media adalah
Anak-anak kita hanya melihat hasil akhirnya nih. Mereka tidak melihat perjuangannya. Mungkin kalau anak zaman sekarang Mister Beast gitu ya. Mister Beast sebelum videonya viral itu membuat ratusan bahkan ribuan video dulu nih baru viral seperti sekarang. Nah, problemnya dengan sosial media, anak-anak tidak bisa melihat itu. Anak-anak tidak bisa melihat itu dan merasa, oh, bisa masih muda, udah bisa beli rumah mewah, mobil mewah gitu ya. Lalu mereka mulailah mencari cara-cara yang bisa dibilang mungkin tidak jujur, jujur atau bahkan merugikan orang lain. Nah, itu kenapa pentingnya kita perlu kesadaran ini kepada anak. Dan mungkin tambahan lagi dari Kak Erik bahwa tadi di poin nomor 8 ini adalah risiko yang tidak perlu gitu ya. Dengan ada sosial media, anak-anak mulai terpapar instrumen-instrumen investasi yang sangat banyak. Dulu di zaman Kak Erik, instrumen investasi paling simpel menabung di bank gitu ya. Deposito dari bunga gitu. Tapi kalau sekarang kita main sosial media, banyak sekali instrumen investasi yang menjanjikan return atau pengembalian yang sangat tinggi dalam waktu singkat gitu. Contohnya, ini Kak bisa menyebutkan dari trading kripto gitu ya, kripto. Nah, ketika anak-anak kita belum mengetahui atau bahayanya ketika kita hanya terjun tanpa ilmu atau informasi yang lebih dalam terhadap suatu investasi, itu kita memberikan kepada kita adalah risiko yang tidak perlu gitu ya, ayah dan bunda. Jadi apalagi zaman sekarang ini banyak video-video pembelajaran investasi itu yang bahkan mungkin yang membuat videonya itu mereka bukan ahli investasi gitu ya. Mereka hanya coba satu dua kali kripto, syukur tiba-tiba beruntung gitu ya, langsung untung banyak, lalu mereka langsung share. Nah, ini juga pentingnya gimana anak-anak ini ketika untuk pembelajaran investasi dia harus benar-benar berasal dari sumber yang benar gitu ya, sumber yang tepat gitu. Banyak yang baik lagi mungkin karek terakhir contohnya yang kripto tadi, sebetulnya banyak nih video-video yang mengajarkan investasi dengan benar gitu ya. Banyak yang bilang bahwa kalau mau investasi kripto harus tingkatkan dulu skillsnya. Investasi kripto atau investasi di instrumen lainnya harus minimal uang sekian. Tapi untuk mencapai uang sekian, teman-teman, anak-anak kita harus memiliki skills dulu nih untuk bisa menabung, menabung yang lebih banyak, lalu bisa baru melakukan investasi. Nah, dalam prosesnya itu anak-anak akan belajar dengan lebih detail masing-masing instrumen investasi, sehingga kita tahu nih resiko-resiko yang kita ambil ataupun tidak kita ambil. Mungkin seperti itu. Jadi itu pentingnya kembali lagi ya, ayah dan bunda, kita harus banyak sharing kepada anak-anak kita. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu poin tambahan dari saya, pentingnya pengetahuan literasi, terutama literasi keuangan di usia dini anak-anak. Mungkin kembali ke Kak Wicak untuk sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Kak Erik. Luar biasa. Tangan dulu untuk Kak Yudi dan Kak Erik atas materi pada kesempatan pagi hari ini. Saya melihat ada benang merah dalam penyampaian Kak Erik dan Kak Yudi ya. Yang jelas komunikasi dengan anak-anak kita itu sangat penting, utama gitu ya. Kalau Kak Erik tadi menekankan pada pentingnya mengedukasi anak tentang eh, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apakah memang harus dibeli gitu ya? Lalu tentang investasi dalam pengembangan diri, jangan sampai anak-anak kita yang sudah kita susah-susah bayari les masih merasa semua itu tuh beban gitu ya. Padahal harus mereka sadari ini sebuah sebuah privilege ya. Dulu kita seandainya dulu kita disekolahkan, dileskan ini dan itu sebagaimana kita meleskan anak-anak kita, mungkin kita bisa lebih banyak yang bisa kita lakukan sekarang. Terus juga tadi menarik sekali soal bahaya berhutang dan gacha ya, ini dalam bentuk game. Ketika game sudah mengajarkan ada komponen in-game purchase yang lebih langka daripada yang lain, apalagi kalau itu bisa diperjualbelikan di dalam gamenya, terus sampai harus menghalalkan segala cara lah, membuang-buang uang tanpa kepastian return begitu ya, yang bisa menjadi cikal bakal perjudian yang lebih besar di kemudian hari. Terima kasih banyak Kak Erik atas ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita. Kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan ini dari sosial media kita. Saya izin bacakan yang pertama, Kak Yudi dan Kak Erik, boleh? Iya, ini pertanyaan pertama.
bagaimana cara yang tepat untuk mengajarkan anak-anak tentang pengelolaan keuangan keluarga tanpa membuat mereka merasa terbebani. Nah, jangan sampai kita menambah beban baru nih buat mereka. Gimana nih Kak Betul, Yudi atau betul. Kak Erik? Silakan Kak Yudi mungkin. Aku coba kasih ini dulu ya, sedikit insight dan jawaban ya dari ini. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga dengan Kak Erik. Jadi kan kuncinya nggak terbebani. Kalau supaya nggak terbebani, maka kita libatkan ke sesuatu yang memang sudah sehari-hari, sudah rutin kita jalanin. Contohnya, kalau kita mau tiap bulan itu kan pasti ada beli belanja bulanan. Gimana nih kalau dia mulai dilibatkan nih dalam perencanaan beli belanja bulanan. Kalau itu anaknya udah agak remaja, dia mungkin paham tuh. Oh iya, Ma, kita perlu beli buat pembersih ruangan, kita perlu beli sabun, kita perlu beli minyak, kita perlu beli protein makanannya, perlu beli beras. Nah, dia bisa atur-atur tuh mulai ikutan dalam kegiatan kita yang udah rutin. Apalagi kalau lebih gede lagi. Kebetulan Kak Yudi, Kak Eri kan dua-duanya nih anak kos dulu ya. Nah, kita ini merantau di Bandung kan. Kita tuh kalau dapat contoh uang kosnya, uang bulanannya 1 juta. Gimana caranya? Itu masih ada sisa dari 1 juta itu. Nah, itu putar kepala tuh. Makannya berapa pagi, siangnya berapa, so malamnya itu berapa gitu ya. Nah, jadi karena udah ada hitung-hitungannya itu lebih enak. Tapi kalau itu kan perantau, kalau anaknya udah agak gede bisa ikut belanja bulanan. Tapi kalau anaknya masih lebih kecil lagi, mungkin ya supaya dia nggak terbebani, mungkin lebih kepada kayak, Dek, mau ini nih mau masuk sekolah, kamu kan mau beli ada kebutuhan barang-barang buat sekolah di semester baru ini. Nah, kira-kira ini ada ayah bunda siapkan budgetnya sekian. Coba kita beli nih ya, beli barang-barangnya sesuai dengan kebutuhan. Contoh kamu punya 10 item list kebutuhan, nah cukup nggak nih uangnya buat dipakai nih. Nah ini sama kayak Kak Erik tadi bilang prioritasnya. Dan bahkan di beberapa tempat tuh ada bikin wisata belanja, itu lebih fun lagi. Jadi ingat dulu penerbit bukunya saya tuh dikasihin voucher nilainya sekian ya lalu kemudian disuruh belanja pamannya buku yang nanti bisa membuat kamu punya pemikiran yang bisa nanti menggandakan ataupun mengembangkan uang tersebut gitu ya bukan menggandakan dalam arti yang dukun ajaib yang ketangkap itu ya kayak kalau itu beda lagi. Nah, mungkin itu sih kalau supaya nggak Iya. terbebani. Kalau dari Kak Erik mungkin kalau ada tambahan boleh. Iya, mungkin sedikit aja ya, karena tadi Kak Yudi jawabannya udah lengkap banget. Mungkin Kak Erik mau menekankan aja eh, diskusinya sih. Sebisa mungkin dalam urusan purchasing atau pembelian atau pengeluaran bulanan, kita bisa melibatkan anak-anak kita dari kecil gitu. Mungkin dari hal yang kecil aja. Mungkin kalau tadi yang Kak Yudi bilang pengeluaran bulanan, mungkin nggak semuanya pengeluaran bulanan dulu nih. Mungkin yang hari-hari anak kecil itu rasakan. Misalnya, kalau anak-anak kita di rumah pakai listrik, oh berarti kita harus mengajarkan bahwa listrik yang anak-anak pakai ini bayar loh sebetulnya. Ini bayar loh. Air yang teman-teman anak-anak kita pakai untuk mandi atau wudhu gitu ya, mau sholat. Ini adalah sesuatu yang kita harus keluarkan pengeluaran ini setiap bulan untuk bisa memberikan fasilitas tersebut. Nah, dengan kita memberikan itu juga, benefit lainnya kepada anak-anak adalah anak-anak bisa mulai berhemat nih. Kalau misalkan mereka nggak tahu nih bahwa oh ternyata listrik bayar ya gitu ya. Mungkin anak kira selama ini listrik nggak bayar nih. Mereka pergi keluar rumah, mereka tidur, listrik nyalain terus aja tuh, TV nyalain, lampu dinyalain gitu ya. Kalau air juga lagi cuci muka, mau sikat gigi, karena nggak tahu nih anak-anak bahwa air itu bayar, ketika disikat gigi, airnya tetap dikeluarin aja gitu ya. Jadi baik lagi itulah kenapa diskusi dulu nih, diskusi dan melibatkan anak-anak kita sejak dari kecil, meskipun dari hal-hal yang kecil dulu. Mungkin gitu ya, Kak Wicak dan Kak Yudi. Dan terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Kak Yudi dan Kak Erik. Mungkin dari eh, Bapak Ibu yang ada di sini, ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan Ibu Sarah, silakan Bu Sarah. Ya. Assalamualaikum Kak Wicak, Kak Yudi, dan Kak Waalaikumsalam. Erik.
Ya, sebelumnya terima kasih Kak Waalaikumsalam. Yudi dan Kak Erik atas paparan materinya yang sangat bermanfaat. Perkenalkan saya Sarah dari Bekasi. Kebetulan saya ada punya anak baru usia 12 tahun nih Kak. Eh, Sampai sekarang nih dia masih suka bingung menentukan prioritasnya nih Kak. Kayak masih suka beli barang-barang gak penting kayak mainan, mobil-mobilan, atau gadget-gadget yang sebenarnya nggak dibutuh-butuhin banget. Nah, itu gimana ya Kak caranya biar saya bisa ngajarin ke anak saya ini biar bisa gitu ya ngebedain antara keperluan yang emang penting atau keinginan semata aja gitu Kak dengan cara yang efektif. Begitu Kak. Makasih Kak sebelumnya. Iya, terima kasih Ibu Sarah. Silakan Kak Erik mungkin mau menjawab duluan. Iya, terima kasih Ibu Sarah ya, Bunda Sarah ya atas pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan ini yang memang dirasakan juga nih oleh bunda-bunda yang lain karena anak-anak kita belum bisa belum bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang dia keinginan gitu. Mungkin Kak Erik menjawab sedikit dulu, nanti bisa ditambahkan oleh Kak Yudi. Jadi untuk Bunda Sarah, mungkin tips dari saya sendiri itu adalah membuat list prioritasnya, mungkin Ibu. Jadi kita harus bikin prioritas barang-barang mana saja yang memang diperlukan oleh si anak ini gitu ya. Dan itu kita harus diskusi juga nih karena ketika kita memberikan oke adik kamu bikin prioritas ya untuk barang-barang kamu. Nanti kalau kita nggak ada diskusi nih, dia prioritasnya tiba-tiba laptop game gitu ya. Sepatu Nike gitu ya. Semuanya itu sebenarnya kebutuhan yang bercampur nih dengan keinginan gitu. Nah, dengan kita diskusi kita tahu oh laptop kamu butuhnya apa nih laptopnya? Oh untuk mengerjakan tugas dari sekolah untuk Zoom gitu ya. Nah, dari situlah perlunya ketika diskusi anak-anak ini, oh berarti memang kebutuhan laptopnya ini utamanya untuk Zoom, eh, Word, Microsoft Word gitu ya, PowerPoint, sehingga tidak perlu nih kita harus membeli laptop yang memang sehingga puluhan juta gitu bisa untuk gaming seperti itu. Jadi balik lagi dengan ada list prioritas dan diskusi juga lebih baik lagi jika pembahasannya terkait kebutuhan-kebutuhan anak ini untuk kita memberikan budget Bunda Sarah. Jadi dari kita mulai mengajarkan dari kecil ada budget, oke kamu di bulan ini punya budget sekian rupiah dan kamu sudah list nih barang-barang apa saja yang kamu butuhkan gitu ya. Nanti anak-anak dengan diskusi itu juga pasti akan oh iya, aku punya budget cuman sekian rupiah. Nggak bisa nih aku beli yang sepatu terlalu mahal. Jangan sampai aku karena pengen beli laptop puluhan juta, akhirnya budgetku habis nggak bisa beli sepatu. Aku ke sekolah nggak bisa pakai sepatu dong gitu ya. Nah, dengan pemahaman-pemahaman itu dan ibaratnya Eureka momen anak-anak ini adalah momen-momen ketika dia bisa mulai kayak, oh iya, ini penting juga ya. Aku harus fokus ke kebutuhanku dan nggak semata-mata cuma aku inginkan aja kayak gitu. Mungkin gitu ya dari saya Bu Sarah. Mungkin Kak Yudi bisa menambahkan lagi. Iya, iya. Jadi mungkin sedikit aja nambahkan kalau Bu Sarah tadi lihat caranya efektif gimana sih dia supaya nggak terus ngikutin keinginannya gitu ya. Paham kebutuhan. Pertama, biasanya keinginan tuh muncul kalau source sumber uangnya juga banyak gitu ya, atau nggak dibatasin ya. Coba bayangin kalau kita duitnya tuh dikit banget gitu ya. Gak buru-buru tuh punya keinginan ya. Gimana caranya yang penting-penting aja dulu. Nah, jadi biasanya mulai dari budgeting tadi benar kata Kak Eri. Tapi gini ya, Bunda, coba lihat teman-temannya itu berapa angkanya. Lalu kita punya hitungan harga layak atau harga rata-rata gitu ya, cukupnya gitu ya. Saya tuh ingat banget dulu saat kita merantau di Bandung, pas saat saya kuliah, itu rata-rata kalau yang anaknya mampu dikasih hampir 2 juta uang sakunya setiap bulan gitu ya. Ada yang 1, pokoknya 1,5 ke atas. Lalu kalau dia middle ya 1 juta di bawah 1,5 juta gitu ya. Kalau yang susah karena di ITB itu kumpulan orang-orang susah ya. Dulu di jurusan saya itu kalau 65 satu angkatan itu 59 ngajuin beasiswa. Nah, nggak bisa 59 nggak bisa bayar uang kuliah soalnya. Jadi kumpulannya tuh banyak orang-orang yang budgetnya pas-pasan gitu ya.
Nah, buru-buru suruh nongkrong di McD atau beli kopi gaul ya. Orang duitnya pas-pasan nih buat makan pagi dan ini. Jadi nggak kepikir tuh keinginan. Nggak keinginan, jadi terbatas ya. Nah, jadi bisa mulai dari yang namanya budgetnya itu jangan ngikutin budget temannya. Jadi jangan ngikutin cuma budget temannya rata-rata di sekolahnya. Apalagi kalau sekolahnya privilege-nya tinggi gitu ya, standar ekonomi tinggi. Coba kasih rata-rata layak gitu ya. Nah, bisa nggak dia bertahan dengan itu? Nanti kalau dia merasa kurang, baru dikasih tantangan nih. Oh, kalau kamu sholat subuhnya tepat waktu, ya, atau kamu sholat jamaah berapa kali, nanti Bunda tambahin sekian. Nah, jadi dia lebih menghargai setiap eh, apa ya, setiap uang yang diberikan begitu. Baik, terima kasih Kak Yudi dan Kak Erik. Saya akan lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana saya bisa mulai mengajarkan anak tentang menabung dan investasi? Apakah ada cara yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh mereka yang masih berusia muda? Ya mungkin yang lebih menarik dari sekedar di celengan ayam begitu, Kak Erik, ada nggak sih yang lebih menyenangkan untuk anak-anak? Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Wicak untuk pertanyaannya dan terima kasih juga Ayah atau Bunda ya ini ya untuk memberikan pertanyaannya. Jadi banyak sekali ya Ayah dan Bunda gimana cara kita mulai mengajarkan mungkin yang pertama menabung ya. Menabung tadi cara yang paling umum adalah kita memberikan celengan gitu ya. Mungkin Kak Erik akan mulai dari celengan ini. Nah, celengan ini biasanya kita kan menabung mungkin bisa dibilang tujuannya masih jangka panjang gitu ya. Anak-anak mungkin akan masih bingung nih. Mungkin celengannya ada satu celengan gitu ya, celengan ayam gitu ya. Dulu Kak Erik punya celengan ayam gede. Tiap hari nabung 5.000, 5.000, 1.000 gitu ya. Untuk apa nih? Untuk eh, nanti biaya sekolah atau biaya kuliah gitu ya, kehidupan di kuliah gitu, itu kan sesuatu yang panjang banget ya. Dan anak mungkin belum bisa langsung menghubungkan gitu oh, tabungan ini untuk nanti ketika usia ke depan atau bahkan usia tua gitu ya. Dari celengan ini, ayah dan bunda bisa nih membagi celengan-celengannya menjadi sesuatu yang lebih kecil gitu ya. Jadi masing-masing celengan itu punya fungsinya sendiri gitu. Kita hanya mulai, yang penting adalah mulai anak-anak kita untuk bisa menabung. Contohnya, anak-anak kita mau membeli, eh, bunda-bunda, temanku di sekolah punya ini nih, punya sepatu Nike misalnya ya, sepatu Nike. Nah, anak-anak kita kalau misalkan memang kita punya celengan, kita bikinnya satu celengan khusus untuk membeli barang yang kita inginkan misalnya. Celengannya apa? Misalnya celengan ayam kecil gitu ya. Jadi kita membedakan celengan ayam kecil ini untuk membeli itu. Nah, lalu anak ini juga punya keinginan lain. Oh, aku mau membeli pulpen baru nih lagi hits misalnya ya buat sekolahnya. Ini kan memang perlu juga. Tapi pulpen ini karena limited edition, karena dipakai oleh influencer sehingga harga menjadi mahal gitu ya. Nah, kita mengajarkan nih, ketika kita mau sesuatu kita harus usaha dulu nih. Nah, kita bikin lagi celengan lain. Jadi ada celengan untuk ayam, lalu ada celengan untuk sepatu, ada celengan untuk pulpen. Dan yang paling penting sih menurut Kak Erik, Ayah dan Bunda, kita harus membuat seperti games gitu ya. Eh, Proses menabungnya seperti games. Sebagai contoh, kita banyak aplikasi yang bisa digunakan, tapi misalnya nih, anak kita bisa ngobrol sama anak kita, coba adek, kamu kalau misalnya bisa selama seminggu mengumpulkan minimal 5.000 per hari, kamu dapat bonus poin. Nanti di bonus poin itu dikumpulkan, nanti ada hadiah khusus dari ayah dan bunda, misalnya seperti itu. Jadi kita harus membuat proses menabung ini seperti games gitu. Ada poin-poinnya, lalu misalnya ada quote unquote punishment lucu-lucu gitu ya ketika nabung. Coba kalau misalkan kita janjian sama anak-anak kita, kalau dalam seminggu atau dalam sebulan ada hari di mana anak-anak kita tidak naruh uang ke celengan itu, dapat poin negatif gitu ya, atau poinnya dikurangi seperti itu. Jadi kita gimana caranya kita membuat proses yang menyenangkan dengan bikin games-games seperti itu sih mungkin bisa bisa dilakukan seperti itu juga ayah dan bunda salah satu caranya ya untuk bisa mengenalkan
proses menabung dari usia usia dini gitu. Mungkin dari Kak Yudi ada tambahan dulu. Iya, mungkin tambahin tadi kan menabung ataupun investasi ya. Jadi saya ingat dulu zaman dulu Kak Erik, saya tuh koleksi perangko. Hmm. Namanya Velated. Sekarang nggak ada lagi ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang nggak kenal perangko kali. Jadi kalau nanti ayah dan bunda pasti kenal lah sama perangko ya. Anak zaman sekarang tidak mengenal tuh perangko. Tapi perangko itu dulu ada nilai-nilainya. Kalau kita bisa dapatin perangko yang unik dan storyline-nya dapat, itu kalau kita kumpulin nanti ada teman yang lain koleksi perangko mau nggak beli perangko saya gitu ya. Harganya dulu mungkin belinya kita cuma 2.000, kita bisa jual 3.000 tuh, dapat untung 1.000 kan, lumayan ya. Nah jadi bisa dari hal-hal seperti itu kita beli sesuatu yang ada fun-nya tapi bisa dijual balik gitu ya, bisa dijual balik nggak betul-betul langsung nol. Nah, kalau dulu bisa bicaranya pamannya perangko. Kalau sekarang mungkin berkembang, sekarang ada yang namanya emas yang gram-graman ya. Nah, dari situ juga yang gramnya nggak mesti 1 gram, gramnya lebih kecil lagi kan. Tabungan emas ya. Bisa juga anaknya berubah ke sana. Kita ajarin kalau duit memang kalau kita nabung di celengan ayam itu kan untuk habitnya. Tapi dia kan belum mengenal namanya value of money. Nah, gitu ya. Bagaimana uang itu 1.000 di 10.000 di tahun ini beda dengan 10.000 2 tahun ke depan ya. Ke 10.000 2 tahun ke depan mungkin cuma bisa beli apa saja. Nah, prinsip kayak inflasi ya dan lainnya kan nggak bisa kita ajarin pakai teori ya ke anak-anak, tapi bisa kita ajarin dengan beberapa praktek. Jadi bisa dengan cara dia namanya investasi kecil mungkin ya emas, ataupun kalau mau lebih menarik ya dia diminta beli barang-barang yang sifatnya bisa dijual balik gitu ya. Kalaupun permainan ya, setahu saya itu ada permainan-permainan yang kadang-kadang jumlahnya itu langka gitu ya. Pokoknya mobil apa tertentu yang langka ataupun produk apa yang langka, Lego apa yang langka itu bisa dijual kembali gitu ya. Nah, itu asik dia bisa pakai selama dia rawat dengan baik, dia bisa jual kembali ya. Nah, itu juga salah satu cara yang asik ya untuk investasi. Bahkan termasuk sepatu ya. Oke, tapi itu kalangan beberapa kita lihat ada anak-anak yang juga melakukan begitu. Bahkan ada murid kita tuh Kak Erik, dia pingin banget beli HP yang mahal, yang bagus, ya tapi dia ujungnya dia harus cari cara gimana balikin pinjam tanda kutip ke orang tuanya ya investasi HP tersebut. Untung sekarang tuh ada yang kalau anaknya udah mulai remaja bisa jadi affiliate ya. Ada jualin Hmm. produk dan lain dapat komisi. Akhirnya emang balik ya. Tapi itu juga perlu orang tua yang tidak banyak memaafkan. Ya udahlah nak utangnya dihapuskan ya. Gak, itu dihitung aja terus gitu ya. Dihitung terus sampai dia betul-betul niat untuk menjual apa ya mencari mengembalikan uangnya gitu ya. Gitu dia paling Kak Wicak untuk Oke, pertanyaan dari kami. terima kasih Kak Yudi dan Kak Erik. Ini ada pertanyaan dua lagi. Yang pertama singkat saja dari Ayah Satria ini ya. Pak Satria bertanya, ada aplikasi atau game yang bisa membantu anak-anak belajar tentang pengelolaan keuangan ini apa enggak? Dan satu lagi dari Wah, Bunda Tias. Bunda Tias bertanya, ini menarik sekali dan saya ikut merasakan ini bobot dari pertanyaan ini ya. Anak saya tuh sering merasa tertekan untuk mengikuti teman-temannya yang suka membeli barang-barang mahal. Bagaimana cara mengajarkan mereka untuk tetap bijak dalam pengeluaran meski ada tekanan sosial? Begitu. Silakan wah. dari Kak Erik dan Kak Yudi, dari Ayah Satria tentang game dan aplikasi, Hmm. sementara dari Bunda Tias tentang tekanan sosial. Ya, Nih, iya, iya, iya. aku dulu kali ya Kak Erik ya. Ya, silakan Ya Kak Yudi. baik ya. Udah, jadi eh, aplikasi ya ataupun game ya. Tentu eh, kalau yang tahun lalu kan kita ada ngadain EFT juga ya, Entrepreneurship for Teens ya, camp ya. Dan kalau bicara game banyak banget ya, apalagi nih MC kita Mas Wicak ya, dia banyak dia pilihan-pilihan gamenya. Tapi ya mungkin yang paling common yang orang ayah dan bunda tahu, dulu saya juga main ya, itu kan monopoli ya. Monopoli itu kan ngajarin kita beli properti gitu ya, ngajarin kita beli tanah gitu ya, berhenti di situ ya, udah mulai gimana caranya melakukan pembelian dengan alat pembayar apa ya, pembelian dengan alat pembayaran itu uang palsu ya. Nah, jadi sebenarnya monopoli itu juga eh, salah satu yang menarik ya untuk dimainkan. Ya di zaman sekarang tantangannya berat lah ya. Banyak game-game yang
lebih instan gravitation instan gratifikasinya itu lebih cepat gitu. Karena kayak main monopoli itu kan harus sabar gitu loh. Nunggu bisa beli gitu ya. Prosesnya harus sabar. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang dua sisi mata uang bisa juga kita kalau kita punya waktu untuk meluangkan waktu bermain bersama ya dengan anak kita untuk game yang lebih panjang ya itu akan lebih eh, ini ya menarik apalagi dikurangin jumlah screen time-nya untuk game-game seperti ini. Jadi mungkin monopoli yang eh, manual ya dulu yang pakai kertas ya atau game-game lain nih ya banyak tuh kayaknya yang menjadi alat pembayaran ya kayak beli alat berapa ada dami-daminya ya game-gamenya juga banyak dan eh, itu MC kita tuh hafal tuh game-game yang ini ya per per investasian ya. Nah, tapi ada nggak sih aplikasi juga yang baik? Nah, ada sih beberapa aplikasi yang memang mengukur pengeluaran. Jadi maksudnya ini duit keluar dia selalu catat catatan digital gitu ya, digital notes dicatat eh, nanti kalau dia ngeluarin uang setiap kali ngeluarin uang berapa untuk apa dan kategorinya apa gitu ya. Kategorinya apa itu dicatat. Nah, terus kalau dapat uang dia dicatat. Nanti di akhir bulan atau di akhir minggu itu bisa dikeluarin dia evaluasi dari pengeluaran dia bobot tertingginya apa dari eh, dari pengeluaran tersebut mana yang penting, mana yang bisa dihindari. Jangan-jangan nanti baru sadar tuh beli jajan kopi itu bisa ngeluarin 200.000 sendiri satu minggu. Ternyata kalau bikin kopi di rumah lebih murah, ya udah deh beli bawa kopi aja berikutnya saya hemat 200.000. Nah, aplikasi-aplikasi gitu bisa membantu dan banyak kok yang sekarang sudah mulai free-free-nya ya. Mungkin yang itu dulu sih aku coba komen yang soal aplikasi dan permainan. Emang apa sih Mas nama permainannya waktu itu pernah juga tuh Mas Wicak kasih tunjuk tuh. Cash flow ya Mas Indra, Shanghai atau cash flow. Iya, cash flow Cash bisa, flow. kemudian bisnis manajemen juga seakan-akan anak sudah punya lemonade stand sendiri gitu ya, atau kios limun berdagang, itu biar ngerasain susahnya cari uang. Iya, iya. Aku dulu pernah main yang cash flow tuh, Kak Wicak. Jadi kita Robert Kiyosaki ya. Robert Kiyosaki. Jadi kita dapat modal, lalu ada pekerjaan. Kita jadi bisa mengajarkan anak nih dengan cara yang fun, membedakan harta dengan utang, lalu Hmm, investasi seperti apa, dan pengeluaran kita harus jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang gitu kan, Kak betul Wicak ya betul. dari game ini. Jadi kita bisa secara nggak langsung mengajarkan nih bahwa gini nih cara mengatur keuangan gitu ya. Mungkin buat tambahin yang Kak Yudi juga, bahkan sampai saat ini nih Kak Erik masih pakai juga tuh Akhirnya Bunda aplikasi yang tadi Kak Yudi mention untuk bisa mengatur keuangan untuk personal ya. Kalau Kak Erik pakai namanya wallet. Nah di wallet ini Kak Erik setiap pengeluaran itu bisa ketahuan nih pengeluaran di grouping. Apa ini pengeluaran jajan, apa pengeluaran yang penting gitu ya untuk utilities, pembayaran listrik, atau pembelian untuk anak-anak mungkin pembelian baju sekolah, buku gitu ya, atau games-games yang lain. Nah, bagusnya dengan kita ada penggunaan aplikasi ini, jadi anak-anak nanti setiap akhir bulan gitu, dia bisa evaluasi. Oh, di bulan ini aku keluarnya ternyata jajannya terlalu banyak, berarti di bulan ke depan aku harus mengurangi jajanku gitu ya. Bahkan karena sudah saking canggihnya aplikasi-aplikasi ini banyak kita bisa memberikan notifikasi ketika kita memberikan budget ke setiap pengeluaran kita. Kalau kita pengeluarannya melebihi budget tersebut, ada notifikasinya. Ah, hai, kamu sudah melebihi budget untuk pengeluaran jajan. Nah, jadi kita di reminder lagi oleh aplikasi ini. Kita juga selain dari pengeluaran, dari tabungan pun bisa terlihat di aplikasi ini. Kalau kita misalnya menabung Rp1.000 per hari, kamu bisa mendapatkan barang impian kamu selama dalam waktu berapa bulan gitu ya dengan jumlah uang sekian gitu. Jadi aplikasi saat ini udah banyak banget yang sangat bisa dipakai oleh anak-anak kita. Kalau kayak Erik sendiri personal menggunakan aplikasi namanya Wallet. Itu karena sangat simpel dan bisa punya target dan ada budget-budget untuk setiap pengeluarannya. Budget makan berapa, budget kalau kayak Erik ada budget bensin berapa, itu kan kelihatan dan pentingnya kita bisa evaluasi setiap bulannya. Kurangnya di mana, lebihnya di mana, seperti itu. Mungkin itu Kak Wicak, Kak Yudi, tambahan dari Aplikasinya saya. gratis ya Kak Erik ya? Gratis, gratis. Aplikasi gratis. Kita cari yang gratis-gratis banyak Kak Yudi.
Kalau yang wallet tuh Curiga berapa? tiba-tiba ada sponsor wallet ya habis ini ya. Iya, iya. Terima kasih nih, kita langsung catat ini Kak Erik dan Kak Yudi. Satu lagi yang soal tekanan sosial ini ya, misalnya Labubu. Teman-temannya pada beli gantungan kunci 600 ribuan ini. Wah, gimana ini mengatasinya Kak Yudi dan Kak Erik? Iya, iya, iya. Aku mungkin eh, memahami juga ya. Dulu biasanya ini terjadi di di lingkungan yang eh, sekolahnya ini cenderung apa ya namanya, menengah menengah ke atas gitu ya, menengah menengah ke atas. Karena kalau udah atas banget, biasanya bukan lagi soal brand merek aja gitu ya, brand tertentu aja, tapi dia udah naik lagi, levelnya udah ellipse lagi. Biasanya yang tengah tanggung nih, yang masih harus lomba-lombaan dengan lembangan merek ya. Nah, tapi bagaimana sih kita menjelaskan kepada anak ya? Jadi balik lagi dengan prinsip kebutuhan, keinginan, dan fungsi barang. Jadi eh, saya tuh pernah ketemu, ini bagus juga anaknya. Jadi teman-temannya itu semua pakai merek handphone yang gambarnya buah, buah apel gitu ya. Nah, itu kayaknya megangnya itu bangga banget gitu ya. Harus dipegang terus gitu ya, dengan logonya kelihatan. Tapi si anak ini, dia mereknya, dia pakai HP merek Cina ya. Nah, merek Cina, terus tapi dia gini, dia bilang, dia punya kepedean, mungkin sudah apa ya, teredukasi dengan baik bahwa ini fotonya nggak kalah bagus loh daripada HP yang mereknya buah-buahan itu gitu ya, merek yang buah-buahan. Akhirnya dia jadi kayak fotoin ya temannya, terus suka kasih comparing, coba ambil foto dari kamera kamu terus dibandingkan, oh iya nggak beda jauh ya, ternyata yang merek yang tidak seterkenal buah-buahan tersebut ya, yang dari negeri naga ya, negeri negeri seberang ya gitu ya, itu juga bagus gitu loh. Itu juga bagus karena dia melihat fungsinya gitu ya. Nah, jadi dia harus mulai diedukasi ataupun ditanamkan bahwa fungsinya dulu dapat, dan dia punya kepercayaan diri untuk menceritakan. Kadang-kadang dia udah hilang dulu nih gengsi, udah hilang dulu percaya dirinya. Yalah, yalah, udah mereka gini kan. Padahal belum tentu loh. Belum tentu merek tersebut itu bisa punya fungsi yang nggak bisa disaingin dengan merek yang lebih murah, tapi fungsinya juga oke. Sama kayak sepatu. Biasanya basket tuh. Karena dulu pas SMA Kak Yudi ikut basket kan. Jadi itu berlomba-lomba tuh sepatunya yang R apa gitu ya. Yang ringan, yang bisa keluar turbo dan segala macam yang kita bilang ya. Tapi at the end ada merek lokal yang sebenarnya nggak kalah nggak kalah fungsinya, dan terbukti setelah sama-sama latihan 6 bulan kita punya kepedean bilang, nah ini nggak rusak, sama aja poinnya juga nggak ngaruh, poin yang bisa dicetak di setiap pertandingan sama-sama aja mau pakai sepatu ini nggak ini. Nah, jadi yang dibekali itu sebenarnya kepedean, kepercayaan diri anaknya terhadap melihat si barang, terhadap fungsinya gitu ya. Dan ini yang mungkin bukan masalah kalau kita kasih, kita malah kita terus penuhin, ya udah nak beli yang lebih mahal, ini nggak akan selesai gitu ya. Sama kayak kacamata juga ya, kadang-kadang ya, ini kan kacamata 200 ribu ini kan. Nah, kacamata 200 ribu, dulu kita ada kacamata 2 juta gitu ya, ada kacamata berapa juta, tapi ya lagi-lagi kan fungsinya juga kita pakai kan. Nah, kalau memang dengan kacamata yang memang harus yang mahal tersebut dengan daya tahan ataupun durable yang dibutuhkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita kebutuhannya nggak terlalu seintens itu, yang penting masih bisa melihat dengan jelas apa. Jadi kepercayaan diri dan bagaimana dia pede menceritakan fungsinya dari sebuah barang tersebut gitu. Kak Erik, mungkin silakan Oke. kalau ada tambahan Kak Mungkin Erik. sedikit aja ya, tadi Kak Yudi kan mention kepercayaan diri dan fungsi gitu ya. Nah, memang mungkin Kak Erik mau nambahin dikit di bagian kepercayaan diri. Jadi kita perlu diskusi juga memberikan pemahaman lah kepada anak-anak bahwa dengan kita memiliki barang-barang tertentu tuh belum tentu kita bahagia gitu ya. Belum tentu bahagia. Yang paling penting adalah gimana caranya anak-anak kita tuh memiliki percayaan diri tadi dengan meningkatkan value-nya. Sehingga di pikiran anak kita
tidak perlu barang-barang yang bagus, tidak perlu barang-barang yang mahal untuk bisa keren gitu ya, untuk bisa menarik gitu. Jadi kita harus bisa membantu anak kita bisa memahami dari kecil bahwa yang penting kita meningkatkan value diri kita, bukan dari sesuatu yang kita pakai gitu. Mungkin itu sih tambahannya sih Kak Wicak. Jadi kita harus bisa memberi pemahaman karena anak kita, value diri anak-anak kita harus ditingkatkan gitu ya. Dan nggak berarti kalau kita punya barang mahal kita akan senang, kita akan punya banyak teman seperti itu. Jangan sampai kita terpengaruh oleh sosial media gitu ya. Yang penting value diri kita naik, kita nggak akan peduli tuh dengan barang-barang yang harus mahal untuk PD di depan atau supaya bisa punya banyak teman seperti itu. Mungkin gitu kali Kak Wicak dan Kak Yudi tambahannya sedikit. Iya. Ya, terima kasih banyak Kak Yudi dan Kak Erik. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya, tapi sepertinya waktu kita kurang memungkinkan ya, Kak Yudi dan Kak Erik ya. Nah, jika boleh merangkum pemaparan materi hari ini dari Kak Yudi atau Kak Erik, kira-kira apa nih Kak Yudi kesimpulannya? Baik ya, jadi terima kasih Kak Wicak ya. Ini unexpected ya, banyak banget ya pertanyaan yang masuk ya Kak Erik ya. Iya. Ternyata banyak yang ngalamin ini ya, apa ya namanya ya, situasi ini ya. Karena emang jarang banget dibahas di sekolah. Kadang sekolahnya juga kadang agak nakal sih pihak kayak staf sekolahnya. Ada kadang mobil dijemput dibahas mobilnya harus mobil merek A disebut ini yang merek ini sampai tanda gitu ya. Padahal ya belum tentu mobilnya mahal sampainya lebih cepat ya dengan naik Gojek gitu ya. Ataupun naik Grab. Nah, kadang-kadang ada beberapa sekolah absennya by mobil gitu ya. Nah, jangan sampai lah ya gitu ya. Nah, jadi mungkin sedikit menyimpulkan ya apa yang udah kita dapatkan bahwa mengajarkan anak-anak kita tentang finansial literasi dengan prinsip yang beretika ya, memahami bagaimana mereka mengelola uang dengan bijak menggunakannya dan mengembangkannya dengan nilai-nilai moral dan sosial yang sehat dan kedua mereka itu sangat penting. Dan paling penting bagaimana mereka mengupgrade diri. Kalau boleh merangkum lagi, apa saja yang bisa kita dapatkan ya dari action plan-nya? Yang pertama, pasti kuncinya ajak anak ngobrol. Tadi kayak Erik bilang pendekatan. Nah, kita emang harus set kalau ayah dan bunda sibuk banget, set aja waktu yang emang rutin gitu ya. Jadi otaknya kebentuk gitu ya. Oh, ini waktu ini waktunya ngobrol. Lalu apapun itu mulai punya tabungan. Udah mau lebaran kan ayah dan bunda ya. Nah, tabungannya bisa kelihat, jangan tabungannya investasi bodong ayah bunda aja nih. Kan ada tuh nggak kelihatan ya barangnya. Jadi kelihatan itu barangnya. Oh, di sini ditabung atau jadi ada catatannya gitu ya. Lalu bisa juga dengan gunakan permainan simulasi keuangan ataupun aplikasi tadi Kak Erik ada sebut nama aplikasinya, Kak Wicak ada nama permainannya. Nah, kalau mau order bisa di bawah ya, oh enggak ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa gunakan beberapa permainan. Terus kemudian bedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, ini ada tipsnya juga. Kalau dia keinginan, coba udah ingin ditunda. Pokoknya udah pingin banget beli ini. Tunda, udah pokoknya tunda. Kan nggak kenapa kan kita kan kalau keinginan itu ditunda kan. Pokoknya ini udah pingin banget beli ini hari ini. Ya udah tunda besok. Besok kalau tanya lagi, bisa nggak tunda lagi? Kalau bisa ditunda paling lama ya makin lama tunda sampai lupa ya syukur ya. Kalau enggak, namanya juga keinginan kan gitu ya. Nggak terpenuhi nggak apa-apa. Beda dengan kebutuhan ya. Jadi sebisa mungkin menunda keinginan. Bahkan tuh ada penelitian yang makin kuat menunda anak biasanya lebih sukses gitu ya. Lalu libatkan anak dalam sehari-hari pengelolaan belanja bulanan, ya nyiapin mau masuk sekolah baru, ya, dan berikan contoh mengelola uang yang baik, ya, ajarkan tentang berbagi, barang yang nggak kepakai, ya, uang yang ada itu ada dibagiin ke orang yang tidak mampu, barang udah berlebihan. Nanti kalau baju aja pasti kita sekarang udah mulai penuh deh. Iron Buddha coba lihat lagi pakaian itu pasti selalu ada penuh lah. Kita beres-beres udah kelebihan, ada yang udah nggak muat, ya. Kak Erik dulu badannya kurus, mengembang kurus lagi kan itu ada yang nggak kepakai gitu Iya, kan iya. dan kadang modelnya bagi kita udah nggak kita nggak pingin lagi tapi bagi orang lain mungkin itu pasti bagus dan diinginkan kan sepatu aja kita paling banyak mubazir loh kadang-kadang ya terus yang paling penting investasi diri sendiri nah investasi terbaik itu kan dari leher ke atas ya kan nah sampai ke otak kita ya nah makanya mudah-mudahan dari situ anak-anak kita
bisa mendapatkan financial literasi yang baik. Nah, dari Kak Erik mungkin ada tambahan lagi, Kak Erik, Udah cukup Kak Yudi, tadi sebelum Kak Wicak. dirangkumnya udah lengkap banget nih sama Kak Yudi. Udah Yap, keren yap. banget. Dan Kak Erik, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya dengan anaknya ayah dan bunda di Iya, event-event berikutnya ya. Baik, demikian Kak Iya. Wicak kita kembalikan. terima kasih. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal event, kami dari Ingatan Gajah ini akan mengadakan event terkait pengelolaan keuangan ini atau financial literacy ini nih, Bapak Ibu. Mungkin tampak ya di layar Bapak Ibu sekalian ya, nama program kita adalah Entrepreneurship for Teens. Ini bukan program baru, tahun lalu sudah pernah diadakan dan animonya cukup baik gitu ya. Di sini kita kali ini punya gebrakan baru. Bukan cuma kita adakan di Jakarta saja, menginap selama 3 hari, tapi kita ajak langsung ke Sukabumi selama 2 hari menginap di sana. Ada apa nih? Nah, kita baca ya di sini Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, program 3 hari menginapnya di Jakarta tetap ada, itu di SNF Residence Kemang pada tanggal 14, 15, dan 16 Maret. Wah, udah sebentar lagi nih, langsung aja ya daftarkan, amankan kursi Bapak dan Ibu sekalian untuk anak-anak ya pastinya ya. Lalu tepat 1 pekan setelahnya di 22 dan 23 Maret, kita akan ajak anak-anak Bapak dan Ibu sekalian ke Pondok Pesantren Modern Al Umana. Ini rekan kami yang sudah bekerja sama dengan kami cukup lama selama sekian tahun, di mana ini adalah self sustain. Jadi pesantrennya itu bisa menghidupi dirinya sendiri dari aktivitas yang ada di dalamnya. Dan ini dibuka untuk umum, siapa saja boleh mengikuti, meskipun mungkin Bapak dan Ibu, anak-anak Bapak dan Ibu belum mengikuti program Ingatan Gajah pun nggak apa-apa, ajak jika ada teman-teman kenalan dari teman-teman yang anak-anaknya berusia 11 sampai 18 tahun. Kalau mau tahu detail materinya ada di sisi kanan, mulai dari kisah inspiratif, kita mulai dengan storytelling dulu begitu ya. Lalu kita ajarkan anak-anak untuk melakukan study case, design thinking, bahkan kita juga minta anaknya nanti akan ada dia presentasikan di akhir berupa business plan. Wah, udah seperti materi S2 saja ini ya. Nah, sementara di entrepreneurship tournya itu sendiri bukan cuma eh, lihat-lihat ya, tapi di sana juga kita bisa mencicipi sendiri hasil yang ada di sana, mencoba bagaimana sih praktik mengolah hasil peternakan dan pertanian sampai pesantren ini bisa mandiri gitu ya, menghidupi dirinya sendiri. Ada juga yang namanya farm to table. Wah, selama ini anak-anak tahu jadi saja mungkin ya dihidangkan, bahkan mungkin mengambilkan makan saja kita ambilkan gitu ya. Nah, ini anak-anak kita ajarkan bagaimana yang namanya memetik hasil bumi dan ditutup dengan sebuah aktivitas bernama Amazing Race Syariah and Circular Economy Challenge. Dari namanya saja sudah menarik sekali itu. Ya, baik, ini sekali lagi kita buka untuk umum, untuk anak usia 11 sampai 18 tahun segera amankan kursi untuk anak Bapak dan Ibu sekalian karena akan segera kita tutup dalam beberapa hari ke depan. Baik, terima kasih partisipasinya Ayah dan Bunda, Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan Parenting Workshop Cerdas Finansial Sejak Dini. Di sini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Garis besarnya adalah membuka komunikasi, kemudian menyadarkan anak-anak tentang apa yang penting dan apa yang kurang penting. Jika ada kurang-kurangnya dari kami, mohon maaf, dan jika ada yang bermanfaat, sangat bisa disebarkan oleh Bapak dan Ibu sekalian selain tentunya dipraktekkan untuk keluarga kita masing-masing. Akhirul kalam, saya Wicaksono Adi, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Sampai jumpa, Terima Ayah kasih dan Bunda. semuanya.